Balik lagi bareng gue, Miko Herlambang di mari. Yeah. Kali ini gue sama Safarelo, Indra, Gutom, Sitohang, Cokin, Airwan, basketball. Aduh, hancur. Anjing, Indra Gutom. Aduh, Widih. ampun bang. Iya. Gua ini sama Coki, kita kenal di mana, Cok? Di lapangan basket bang. Gimana lagi bang? Kan bola basket hidup saya bang. Ternyata Coki senior gue di M dulu, Cok ya. Yoi, Terus boleh. ketemu lagi di BSD kita, di Bris ya? The Breeze. Main sama anak Telkomsel. Jiwanya udah jiwa basket banget si anjing. Ya maklum lah. Nah. Ya kan? Cok, Nah, lu ini akhirnya pindah ke sini nih. iya semenjak kita diusir. Pindah ke sini? Nggak diusir sih. Emang namanya akuisisi ya kan. Ya. Ya cuman ya begitulah hidup ya. Harus siap. Dalam keadaan apapun selalu siap. Tapi Triguna jadi apaan tuh, Cok? Ya nggak tahu. Ya terserah yang beli sih gitu mah. Oh, apartemen dengar. Ya nggak tahu dah. Ya mungkin kali ya. Kita juga nggak perlu tahu lagi. Nah, akhirnya Airwan pindah ke sini, Pindah sih. ya kan? Gila. Tapi ini tempat asli keren abis. Thank you. Ya kan? Gue udah lihat setahun ya bangun ini ya. Kurang lebih setahun. Ya kan? Karena Dari masalah perizinan juga. Citata nih, Iya. bantu dong nih buat olahraga, Iya, ya nggak? iya. Gitu, jangan dibuat susah. Ya kan? Citata gimana sih Citata nih? Jadi Airwan basketball. Terus akhirnya bertempat di jalan apa sih, Cok? Tanah Kusir 2. Tanah Kusir 2, Jakarta Selatan, Bayaran Lama ya? Iya, Bayaran Lama ya, betul, Jakarta betul. Selatan. Bayaran Lama. Deket banget lah dari, tadi gue masuk dari Radio Dalam. Iya, dekat banget. Radio Dalam, kesini udah. Ya, jadi kita pindah nggak terlalu jauh lah. Dari itu- Triguna kemarin. Ya, untuk mentingin konsumen juga. Iya. Supaya nggak kejauhan juga pindahnya mereka. Tapi kalau di sini gue lihat, ini kan akhirnya milik Airwan pribadi nih. Gedung nih istilahnya, lapangan ini. Berarti makin nambah dong nih. Yang maksud anak-anak murid nih makin nambah ya. Oh, so far sih diharapkan seperti itu. Cuma Klasemennya juga makin nambah nih usia-usia nih ya. Masih pastilah itu kita harapkan sebagai klub pembinaan kan seperti itu. Cuman sekarang dengan situasi seperti ini ya agak ngerem juga sih. Ngerem dalam hal ya kita kan soal pandemik ini kan membuat semua lini bidang usaha tersendat. Salah satunya ya basket. Dan apalagi basket ada aturan khusus buat basket. Bahwa tidak boleh latihan secara bergerombolan dan tidak boleh body contact karena kan itu mengakibatkan katanya penularan virus lebih banyak. Kalau basket nggak boleh body contact, passing-passing aja. Makanya gue pusing deh, masa ngajarin passing mulu, bosen. Passing. Iya, passing terus. Dribble passing, Iya. Jadi bukan main basket men, main passing kayak baseball dong. Kayak baseball. Iya. Aduh. Tapi ya kayaknya bentar lagi lah, Cok lah. Insya Allah. Karena di luar juga kan udah normal, Ya. udah normal juga. China sendiri yang bawa virus udah normal lagi. Yap. Semua kembali normal. Ya. Jakarta jangan ketinggalan lah, ya nggak? Betul sekali. Nggak usah ketinggalan, balik lagi normal, semua aktivitas normal. Iya. Dia balik. Seperti tagline Indonesia Merdeka, ya nggak? Indonesia maju. Nah, maju dan merdeka. Iya kan? Benar. Iya, gila, Cok. Tapi kenapa dinamain Airwan? Sebenarnya ada dua filosofi. Cuman gue filosofi umum aja ya, karena itu kan urusan internal gue. R1 itu kan ada dua kosakata R sama one. Iya. Nah, R itu dalam bahasa Inggrisnya kan artinya udara. Kalau bahasa Indonesia itunya air. Di mana dua komponen itu adalah Air dan udara. Air dan udara sangat dibutuhkan oleh Dunia ini manusia. Nah, filosofinya seperti itu. Kita sebagai air yang mengalir, ya akan memberi kebaikan kepada manusia. Terus kita sebagai udara, kita seluas-luasnya.
Nah, di dalam filosofi bisnis seperti itu, kita berbuat baik kepada orang dan kita kalau bisa seluas-luasnya kita sebarkan filosofi kita ini, maksudnya seperti itu. Dan One ini karena kita kan nggak berdiri sendiri gua nih, kita ada partnernya, jadi kita jadi satu untuk visi itu. Itulah filosofinya. Tapi gue lihat Air One malahan yang masuk Yang masuk apa nih? yang masuk anak-anak bos-bos di sana. Kagak lah, itu buat semua umum. Itulah makanya salah kaprah semuanya. Iya. Jadi istilahnya kita terbuka buat open sebenarnya. Cuman karena kita emang kebetulan ya. Kebetulan emang awalnya emang segmennya seperti itu ya. Tapi kan tujuan awal kita emang segmennya buat semua orang. Iya. Yang membuat orang untuk maju mundur itu karena kan persepsi orang beda-beda. Betul. Nah itu yang kita sedang bangun supaya semua kalangan. Jadi brand market kita tuh semua makan sebenarnya pembinaan ngapain sih kita segmented gitu kan? Semua berhak dibina kok. Tapi zaman dulu Cok ya, zaman gue sekolah, basket tuh sebenarnya bukan olahraga yang mahal. Betul. Ya, zaman dulu kita masih muda nih. Lu nyeker aja bisa main. Nah, ya terus kan? ada ring basket tuh di pohon. Pakai panci gua main. Pakai bolongin panci udah shoot. Iya, seiring berjalannya waktu, sepatu nih, spokat nih jadi gila nih harganya. Ya itu dia yang membuat jadi segmented kan. Tapi alhamdulillah sekarang banyak kok jiwa-jiwa nasionalisme yang memproduksi sepatu yang untuk buat semua lokal. Ya. Ya sama kayak main sepeda lah. Sepeda juga ada banyak yang lokal dong. Ini kayak di belakang nih. Iya. Tapi gue liat sepatu lu nggak lokal. Aduh, jangan dong. Kalau sepatu mah beda lagi urusan. Cok, tagline lu. Bola basket hidup saya. Oke. Ini emang lu hidup dari basket ya Cok ya? Anak lu ke sekolah dari basket. Anak bini lu makan dari basket Cok. Ya, orang bilangnya seperti itu ya. Jadi gua kayak kesannya nggak, lu hidup lu kan sebenarnya hubungan lu sama Tuhan dan keluarga yang utamain. Betul. Ya itu mah semua orang juga tahu. Iya. Ya kan? Maksud gua gini loh, gua kan berkarir ini dari awal emang semua itu diberikan oleh basket. Tapi gua tidak melupakan juga yang memberikan itu kan Tuhan. Dan yang support adalah keluarga gua. Itu mah udah masa diomongin, itu nomor satu bagi gua. Family and God is number one. Yes. Tapi yang kedua, maksud gua nih tagline ini adalah bahwa gua pengen nunjukin ke orang-orang gua bahwa circle gua, aura gua, memang basket sebenarnya. Kenapa? Basket memberi gua kesempatan untuk kuliah, which is, ya sorry itu sih akhirnya gua buka juga nih. Ya. Keluarga gua emang nggak mampu ngulain gua, tapi emang gua kan nggak orangnya yang istilahnya ya kalau nggak mampu ya udah gua usaha sendiri. Tapi Alhamdulillah. lu kuliah dari basket? Dari basket. Dibeasiswain oleh dulu gua masuk di tim profesional Indonesia Muda. Iya kan, lu masuk tuh divisi berapa Cok? Enggak, divisi 2 dulu awalnya. Divisi 2 kan awal-awal. Dari divisi 2 masuk ke liga profesional, akhirnya dari profesional itu di kuliah. Alhamdulillah. Lu ngambil apa tuh dulu? Komunikasi. Tapi nggak guna ya? Guna dong. Kalau nggak bisa ngomong kayak gini ngomong. Nggak mungkin gue bisa presentasi ke orang-orang ya kan. Itu berguna hanya untuk presentasi. Nggak presentasi sih, istilahnya menyampaikan tujuan. Presentasi kan nggak hanya untuk menyampaikan dagangan lu, ya kan? Yang gimana sih supaya orang bisa intinya tertarik lah. Kayak gini lu ngajak gue karena tertarik kan? Nah, salah satu ilmu komunikasi yang gue pakai. Betul. Iya nggak? Iya. Jadi oke lah, bola basket hidup saya emang basket banget. Nah, ngomong-ngomong basket, kenapa gue di acara ngobras gue ini ngobrol bareng sepeda? Gue undang Coki, gue datang ke tempat dia buat ngobrol-ngobrol bareng Coki. Kenapa sekarang main sepeda anjing? Gue gak bakal Mik, gue gak bakal main sepeda. Ya kan, gue gak bakalan main sepeda, gue lari aja deh. Tiba-tiba gue lihat anjing statusnya sepedahan, kilometernya gila. Nah ini ada ceritanya Mik, salah satunya ya lu juga sih inisiasinya. Karena gini, secara gak sadar kan umur nambah. Emang berapa umur lu sekarang? Jangan lah, ini umur nambah lah. Umur nambah ya kan. Tua ya. Iya. Gua awalnya ini emang triggernya adalah pandemi. Itu udah pasti. Dimana basket semua total mati, nggak bisa latihan, nggak bisa ngajar, nggak bisa ngelatih, ya kan. Makanya stop total. Terus gue di rumah. Ngapain gue di rumah kayak orang bego, pusat-pusat pakai begitu ya kan, nggak ada gunanya juga gitu kan. Kan boring. Lu ngeliat sepetak rumah lu gitu aja, lu tiap itu nggak boring. Gua mau yang fresh. Yang dibolehin adalah lari, sepeda. Ya udah, karena gue demen lari, gue lari aja deh. Tiap hari tuh hampir tuh, siap seminggu 3 kali. Alhasil apa? Karena umur ya kan, dengkul kena.
Maksudnya dengkul kena, pasti aja tuh dioles-oles, dikompres. Ini kenapa begini habis lari ya kan? Apa gue merasa muda teman badannya jadi tua? Ya nggak tahu ya kan. Ya udah akhirnya gue mikir, kalau gue lari terus nggak mungkin nih. Ya kan? Tiba-tiba lu sering calling, kayaknya gue sering waktu mampir. Gue pengen lihat juga nih sepeda, tapi gue lihat belum tertarik. Pas waktu kedua, pas waktu terakhir temen gue baru beli sepeda, dia jual sepatunya tuh. Jual sepatu basket. Siapa? Ngapain lu? Enggak. Iya. Si anjingnya enggak nih. Ntar lo awas lo. Besok lo masuk juga di sini gue. Dia jual sepeda, beli sepeda frame yang ya lumayan lah. Ya kan, nggak usah sebut lah sini nggak enak ya. Nggak apa-apa. Terus gue bilang, bingung, aneh. Gah, lu beli kayak gitu dong, jual sepatu dulu. Iya, emang kenapa? Wah enak dah Cok, main sepeda Cok. Istilahnya sensasinya beda, semua lebih fresh. Gue dulu emang main sepeda. Waktu gue kecil SMP, terus terang nih ya, gue dari Tangerang tuh ada namanya kalau misalnya di sini dari Condet ke Senayan. Itu jarak gue sekolah. Gue tiap hari naik sepeda. SMP gara-gara dulu 1.000 aja berlaku, bener gak? Iya. Tapi 1.000 gue nggak mau terpecah. Gue Akhirnya mau naik naik sepeda untuk bisa jajan. Karena jajan cuman gope doang nggak kenyang kan? Iya. Naik sepeda tiap hari nih, tapi sensasi itu udah lupa dengan berjalan waktu kan. Makanya setelah si Angga ini trigger, coba deh gue bela-bela naik kereta nih. Naik kereta, ngambil sepeda ke rumah orang tua gue, karena gue titipin ada sepeda gitu. Bokap. Bokap. Oh yang MTB ya? MTB. Bukan yang ini nih. Bukan, yang ini MTB. baru nyomot. Terus habis itu gue dateng, bokap gue kaget. Ngapain lu ngambil sepeda? Ya gue, dengkul gue sakit nih, gue lari. Gila. Kesel bokap gue ya kan. Sepeda diambil. Tapi gue bilang, Pak ini sementara doang. Iya. Tapi lama. Gue jatuh cinta jadinya. Iya. Gua sepeda dong dari Perum 2 Tangerang ke Condet bos. Anjir, berapa kilo? Gua total itu 49 kilo. 49 kilo dan Dari baru Tangerang, Karawaci ke Gading Serpong BSD Ciputat Pondok Indah, lurus terus Condet kan. Itu 49 kilo. Malam-malam bos. jam? Nyampe rumah jam 12 aja. Karena kepotong meeting di R1. Oh, tetap mampir dulu ke sini? Enggak, Oh, ya, ke R1. Zoom pakai Zoom. Iya. Gue lagi ini tiba-tiba ada meeting, waduh, mampir dulu di warkop ya kan, meeting jam 12 sampai rumah. Nah sepanjang perjalanan gue kayak asik juga nih, ya kan kayaknya bakal minjem lama nih sepeda. Dan itu baru pertama kali lagi lo ya main sepeda Main lagi? sepeda. Dari SMP waktu itu? Dari SMP. Sebenarnya waktu pas gue di IBL, pernah tuh main sepeda. Tapi gara-gara emang latihannya gila, gue stop. Oh, lu sempet di IBL ya, Cok? Masuk IBL ya? Ya kan bola basket hidup saya. Dari kuliah, dari basket profesional ya kan. Basket profesional setelah udah nggak laku tuh, pensiun dong. Nah, bola basket bingung nih, mau ngapain lagi nih? Pakailah embel-embel IBL-nya nggak, ngelamar kerja sana sini akhirnya keterima juga gara-gara basket. Tapi lu sempet kerja? Sempet kerja di IO. Dulu? Iya. Berapa tahun tuh di IO? 3 tahun. Di situ gua belajar banyak untuk membuat presentasi, membuat planning. Nah disitulah gue belajar dan gue bersyukur gue dapat itu, walaupun ya bisa dibilang anak IO kerjanya kan nggak ada jam ya, capek. Nah itu bini gue udah ngomong tuh ya kan, ya namanya rezeki bos, bola basket hidup saya nggak, gue jalanin terus. Akhirnya apa, adalah lowongan kerjanya diatur dari jam 7 pagi pulang jam 3:30. Enak, mau nggak lo gaji 2 kali lipat dari IO? Mau Ngajar nggak lo? Ngajar doang, jadi guru. Gua ngelamar, embel-embel apa? Mantan atlet IBL. Keterima cuy. Jadi bola basket hidup saya dong. Iya. Mantan, nggak bisa ngajar gue kan. 2 tahun IO, akhirnya ada yang nawarin buat ngajar. Basket lagi? Iya basket lagi, gara-gara lihat status basket. Di tes gue ngajar, ya gue praktekin dong cara pelatih gue ngajar. Iya. Dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Ini sekolah internasional, nasional. Oh, oke. Sekolah internasional. Ya namanya anak basket, orang komunikasi ya pede aja ya nggak. Yang penting dia ngerti, gue ngerti. Dia nggak ngerti, ya lu pikirin sendiri. Gue di situ banyak belajar cara ngajar, pedagogi. Kalau di istilah guru tuh pedagogi. Pedagogi skillnya itu gue dapet, cara berhubungan, karena sekolah gue ini Cita Buana. Oh, Cita Buana. Iya, itu menerima anak berkebutuhan khusus. Di situ gue juga sempat ngajar. Jadi gue bisa melihat bahwa kita bersyukur kita punya mata sehat, dengkul sehat, hidung sehat, walaupun muka biasa aja ya. Gue makan Itu bersyukur men. Karena kita mesti di situasi kita mesti normal.
Di situ gue cara ngajar harus sabar gitu loh. Nah itu banyak belajar dari Citabon. Nah, kayak sekarang gue berkarir sebagai guru, banyak belajar dari Citabon. Berapa tahun lo di Citabuana? 5 tahun. Gue waktu gue ketemu lo lagi, lo masih di Citabuana ya? Itu di Sinarmas. Oh di Sinarmas Iya, udah. udah Sinarmas. Berarti sebelum sebelum Sinarmas lo Citabuana dulu. Yes. 5 tahun. 5 tahun Baru pindah ke Sinarmas. Sinarmas. Sinarmas selesai pindah ke yang sekarang National High Jakarta. National High Jakarta. Yoi. Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Pos Mengumben. Pos Mengumben. Yoi. Jadi Sinarmas berapa lama? 3 tahun. Guru basket juga. Guru PE itu physical education, guru olahraga kasarnya Iya, kan. guru olahraga kalau Plus di sama ngajar basket. bola basket hidup saya. basket hidup saya lagi. Nah, terus baru masuk ke National High. National High. Nah, ini agak berubah nih National High. Kenapa? Gua ngajar basket tetap, tapi gua dikasih kesempatan untuk jadi pembina OSIS. Wih, Makanya bos gua juga bingung gua terima gitu. Pembina OSIS, bos. apa yang lu bina tuh? Ya anak-anak Cewek-cewek? membuat event. Ya cewek-cewek pasti ada. SMA gitu Iya. ya. Lucu-lucu. Jadi relate sama pengalaman gue yang di IO. oh. Jadi ini semua koneksi ini, emang Tuhan terima kasih banget sama Tuhan di atas ya nggak? event ya, event Iya, tuh. jadi gitu, udah. gua nih ngebina anak untuk mau create suatu event, cara presentasi, cara dapetin sponsor. Jadi semuanya udah diatur mungkin sama Tuhan, ya jalur lu ini. Makanya nggak salah dong gua bikin tagline bola basket hidup saya ya kan. Walaupun gua tetap percaya yang paling utama adalah Tuhan dan keluarga. Tapi gini, Cok. Ngomong-ngomong Ya. bola basket hidup saya, dari pengalaman lu semua, dari mulai belajar basket di IM sampai masuk ke pemain nasional, ke IBL segala macam, sampai sekarang masih di basket. Ngejalanin sesuatu hal yang memang hobi lu, ya kan? Terus apa ya, kalau istilah gue, tempat pekerjaan lo tuh emang tempat bermain lu. Jadi lu nggak pernah ngerasain jenuh, boring kan? Pasti enjoy aja. Nah, di satu sisi lagi dapat bonus, dapat duit, Iya. gitu. Iya. Nah, ya kan? Itu memang udah nggak bakalan bosen sih kalau ngejalanin kayak gitu. Iya. Ya Betul. sih? Tapi perlu gua koreksi nih, Apa tuh? basket itu bukan hobi sebenarnya. Basket itu my passion. Hidup lo ya? Passion gua, hidup gua, keluarga gua sama Tuhan. Ya. Tapi bola basket itu yang Passion tadi lo. tagline doang. Jadi passion gua itu adalah yang sebagai bahan bakar gua untuk membuat yang tadi bawanya fun aja. Nah, itu. Hobi gua sekarang gara-gara lu nih, jadi ini sepeda. Ya nggak? Jadi gua bola basket hidup saya, hobi saya main sepeda. Oh. Gitu. Jadi jangan dibuat brandnya tuh dibalik nih. Lu sekarang jadi kayak passion lu ke sepeda? Enggak. Cuman hobi doang. Cuman hobi kan kita harus suka. Iya. Nah, kenapa gue jelasin suka? Tadi kan alasannya udah gue satu. Sensasi gue yang dulu di SMP, balik lagi, bos. Makanya gue jauh-jauh, bos. Bawaannya kalau deket nih, kayak bukan goes. Iya nggak? Bawaannya udah Bogor, nah target gue ke Bandung nih nanti. Oke. Tapi jiwa lo memang di basket. Basket banget. Hobi lo di sepeda. Iya. Nah, bicara hobi di sepeda, jiwa di basket, gue mau bahas jiwa dulu nih, Cok. Oke, Masalah. boleh. Jiwa basket yang hasil akhirnya mendapatkan money, uang Oke, lah, ya pasti, kan, memang pasti. untuk hidup segala macem. Iya sih, maksud gue, lu menjalankan sesuatu yang di passion lo, pasti nggak akan pernah ada bosennya. Betul. Bener sekali. dong? Betul sekali. Iya, dan ketika lo datang pagi misalkan ke tempat kerja lo, memang itu tempat bermain lo, Asli. passion lo, Asli. ya kan, jadi lo nggak akan pernah ngerasain bosen dan Bosen. suntuk. Bener. Beda kayak gue kan. Gak usah diomongin dapur, Mik. Iya, gue mau main di mana nih, Jo? Iya. Gitu. Oke. Sekarang lagi hobi lagi kembali ke sepeda. Di Ngobras kali ini ngobrol bareng pesepeda, ya kan? Nah, kebetulan dia bawa yang ini nih. Sebenarnya ada satu sepeda MTB-nya dia. Iya. Ada ceritanya juga, cuy. Betul. Ya nggak, Itu Cok? gila tuh cerita. Itu juga kalau nggak salah dapat dari basket. Ya, betul. Anjing kan, basket lagi. Itu gimana ceritanya, Cok? Ya biasalah, lagi tarkam, 3-on-3, terus kita menangnya sih dapat hadiah. Cuman kita ada kayak lucky draw. Tiba-tiba lucky draw dapat sepeda. Lu yang ambil lucky draw-nya lo? Bukan, temen gua ada, Manajer lo. Ya terus gimana nih Kak Coki bagi sepedanya? Yaudah buat gua aja. Kan anak-anak udah dapat duit tuh, lu juga dapat duit ya, gua ambil sepeda aja gitu. Nah itu ceritanya, Mik. Dari basket dapat sepeda. Dapat sepeda, dan itu nggak gua istilahnya pakai sepedanya itu ya. Gua dulu
sensasi gue yang SMP itu belum balik lagi waktu itu. Udah, Jadi pas sepeda udah dapet selesai. aja, Ya udah bokap ya. pakai dah tuh. Oh, Gitu lah. kasih ke bokap. Iya. Gue Bokap pakai yang sekali pakai. 2 kali minggu. Ya kayaknya bokap aja deh. Bokap pakai yang itu. Makanya dia nggak kesel gue ambil lagi sepedanya. Cuman ya karena emang pandemi, nanti insya Allah kalau ada rezeki ya gue pasti akan beliin buat bokap lah. Akhirnya Pastilah. lu pakai, terus yang kemarin tuh 43 kilo ya, Tangerang Condet. Pas 9 Mik, koreksi lo, 49 jangan kilo. kurang-kurangin lo, iya. Anjing, 49 kilo baru Nah. pertama kali lagi. Nah, oke sih kalau fisik, bicara fisik, oke Cok. Cuman kalau gue bicara, gue lihat sepeda kan gini, fisik Ya. lo 40%, sepeda lo 60% gitu. Betul. Cuman kemarin sepeda lo nggak sampai 50% tuh yang gue Betul, lihat. betul. Kayak Sepeda gitu, lama. yang MTB gitu Ya, kan. ya. Dan belum diservis lagi, belum diapain lagi. Baru ngambil dari gudang, Betul, bokap, betul. langsung digoes 49 km. Emang ada singit. Terus tadi pagi, Iya. goes lagi lu. Iya. Condet ke Bogor, Sawangan. Sawangan, berapa kilo? Tadi pagi. Ah. Sawangan itu 4.38 itu nganter sepeda. Jadi teman gua nih, ini makanya hobi gua nih mengajak orang untuk main sepeda. Gua juga bingung. Coki cariin dong sepeda yang kayak lu. Sepeda kayak gua gimana? Gua kan gratisan gitu. Enggak, lu kan posting tuh katanya di bengkel saudara lu tuh katanya dia ada saudara sih. Ngambil bangkean sepeda. Terus dijual murah. Gua lagi di mampir, temen gua nelpon. Ya udah, gua mau yang itu. Serius lu? Ya gua mau sepeda udah lama. Ya udah, gua anterin dah sepeda. Udah jadi bagus. Harganya miring, gua anterin ke Sawangan. Karena emang gua niat gua bukan ngambil untung di situ. Gue pengen bantu teman untuk bisa sehat lagi. Dan yang kedua, ya gue emang seneng nganterin nih sepeda tanpa lu jemput, gue anterin ke rumah lu. Tapi pas gue laluin ya, pas gue lihat, gue kira kan cuma 18 kilo 20 kilo. Pas gue lihat Strava, buset 38 kilo, 39 kilo. Lumayan nih gue bilang. Tapi lu gak berasa ya goes ini tuh? Karena gue enjoy, yang seperti lu bilang. Ngejalaninnya. Jalaninnya ya lu kayak lihat sepeda ini, kalau lu misalnya nggak hobi, nggak suka, lu mau goes ke Blok M aja udah pasti males, bener gak? Iya. Udah paling males, ngapain yang gue naik ojek aja, bener gak? Tapi karena emang gue niat gue emang mau sehat, mau nurunin berat badan, mau tetap fit, karena kan gue olahraga bos. Iya. Bagaimana gue olahraga kalau nggak fit, mau nyontoin pasti diketawain anak, bapak aja gendut, Iya. bener gak? Iya bener. Lu mau percaya sama guru PI juga gue olahraga seperti itu? Iya. Nah itu yang membuat gue jadi, oke, nggak ada alasan pandemi. Paling bisa kalau sama pemerintah boleh sepeda, gue sepeda. Makanya gue sering solo, nggak pernah gabung. Paling minimal sama partner gue yang ke Bogor waktu itu. Nah ada cerita juga tuh Mik, Kenapa ya? sepeda gue rusak gara-gara Bogor jadinya. Bener kata lu, kondisinya nggak mumpuni. Kondisinya Aduh. di bawah 50%. Oke lah, Aduh. kategori 35 sampai 40%. Kasihan tuh sepeda. Dia ngandelin fisik. Fisiknya sih gue udah oke. Kalau bicara coki fisik jauh lah gue gitu kan. Sepeda dipaksain, akhirnya jebol. Asli itu. Kilometernya tau nggak lu? 110. 110 km Iya. Jakarta Bogor. Jakarta, Bogor, Jakarta. Iya, Jakarta Bogor balik lagi Jakarta. Iya. Jakarta dari Condet ya? Condet. Dari Condet. Tapi gue muter dulu ke Ciputat. Ngapain? Jemput temen partner gue itu. Kan gue bilang nggak boleh rame-rame. Nah gue Bogor perlu partner. Kenapa ya? Karena gue kan newbie nih ya. Istilahnya bukan newbie sepeda mah dari SMP emang. Tai newbie. Newbie. Anjing newbie sampai 40-an kilo men. Iya. Kalau newbie 1-2 kilo udah capek gitu kan. Iya, Cuman iya. karena fisik kita fisik orang olahraga, Nah. jadi ya udah menang. Nah, satu lagi tuh yang membuat gue semangat namanya dia satu temen yang partner gue di si Aji. Nah, oh. Lu tahu dong Aji yang dulu dia HRD-nya kantor hukum yang terkenal tuh. Iya. Apa? Yang ngelatih tiap hari kita main Rabu di Oh, Haji. itu HRD ABBS apa? ABNR ya AB nyebut dong mun. ABNR. Oh, iya enggak apa-apa. Di Nggak sini apa-apa ya. YouTube jujur. Oh jujur Oh, Haji ABNR. main sepeda dia gila juga itu. Lagi main sepeda? Bukan dari dulu. Oh, gitu. Iya, gue baru tahu dia main sepeda. Makanya pas gue ajakin ke Bogor dia oke-oke aja. Dan Di- sebelum ke Bogor juga, gue kelilingin tahu nggak lu? Ah. Habis dari Tangerang, kan itu 49 kilo. Gue janjian sama Aji di Bintaro dari Condet. Aji bilang dari Bintaro kita ke Gading Serpong. Oh siap bos. Gading Serpong kita ke BSD. Siap. BSD ngapain? Ke Cihuni. Cihuni tau kan lu? Iya. Downhill. Downhill. Track. Cocok tuh Cok buat ngopi-ngopi. Oke boleh. Dari Cihuni kemana? Ke Ciputat rumah dia nongkrong dulu bentar. Abis itu gue disuruh pulang ke Condet sendiri goes. Gue bilang kan. Ya udah gue goes ya. Sampai rumah serapa gue matiin 91 kilo. Makanya wajar pas ke Bogor hancur tuh sepeda gue.
Aduh, pusing dah. Tapi nah, gue bicara dari jiwa basket terus hobi main sepeda. Apa yang lo rasain di sepeda dibanding basket? Oh, sebenarnya sih nggak bisa dibandingin sih. Bisa, kalau gue bisa. Karena basket lu terlalu buat hobi doang. Kan ini kebalikan kan? Iya, tapi gini loh, ketika kita, maksud gue Dalam hal apa nih untuk ngebandinginnya? nggak ada, cuman ngejalanin aja olahraga dalam hal Olahraga. Oke. Ketika gue ngejalanin basket, gue harus ada events, harus ada offense. Oke. Oh, dari segi itunya. Iya ya kan. Teknisnya. Nah, teknisnya kita Oke. bicara teknisnya. Tapi kalau di sepeda gue ngerasa. Beda, Mik. Pasti Enjoy. pasti beda. Nah, apa yang lo rasain tuh? Di bedanya di basket kita kan lebih diajarin untuk teamwork. Teamwork satu. Ya kan? Satu. Kalau di sepeda ini, kalau kita sendiri itu ngelawan diri sendiri. Ngelawan diri sendiri maksudnya? Ya, lu sampai mana gue nih? Ya Oke. kan? Target mindset kita sendiri. Kalau di basket targetnya kan bareng-bareng. Kalau menang bareng-bareng, kalah juga bareng-bareng, marah juga bareng-bareng situ. Kalau ini marah sama siapa lu? Anjing di sepeda. Bego banget. Nah, itu sensasi pertama. Yang kedua, kalau kita walaupun memang grouping, Nah, yang gua rasain kalau grup ini terlalu banyak kemauan. Jadi membuat kita mau maju komunitas mundur. maksudnya. Itu, kalau kita lebih dari 10, ini kata Aji nih. Nah, gue belum praktekin sih karena selama ini gue berdua doang sama dia. Kata Aji kalau 10 itu banyak maunya, Cok. Kadang-kadang kita bisa berantem. Iya, Mau nongkrong di sini, mau nongkrong di sana. Nah, itu yang membuat gua akhirnya soloan aja. solo kalau nggak Atau berdua. Tapi kalau misalnya komunitas, gua mau komunitas tuh yang jauh jalannya. Ya. Itu lebih gua jalanin daripada cuman 100 kilo rame-rame. Ya, lu Pasti berantem mulu. Lu main sama anak touring Nah, itu dia maunya. Rencana gua sih gua punya impian nih ya, gua ke Bali. sama anak federal. Ya. Tapi itulah nantilah. Ini kan baru hobi newbie nih gua nih ya kan. Tapi satu hal yang membuat beda lagi adalah baik basket, bukan beda sih sama, basket dan sepeda ini satu kesamaannya adalah gue bisa fresh. Gue pernah main bulu tangkis, tapi nggak fresh. Gue pernah berenang, nggak fresh juga. Istilahnya abis itu capek udah makan, aduh nggak ini. Cuman gue kalau main basket itu freshnya beda loh, sama sepeda tuh freshnya beda. Freshnya gimana ya? Gue main sepeda kayaknya semua stres tuh relief gue, Hilang ya? hilang. Main basket juga begitu, tapi sekarang basket nggak bisa diharapin karena pandemi kan. Nah, makanya ini kesamaan dari bawa sepeda ini ya, semua stres apa yang gue lakukan, makanya gue kadang-kadang sampai lupa diri. Tiba-tiba udah 90 kilo. Gue stres apaan? Banyak lah bos, namanya manusia pasti ada tingkat stresnya. Ada yang rendah, medium, tinggi. Kita kan namanya berkeluarga, makanya berkeluarga punya anak. Oke. Kan banyak masalah stresnya kan. Biasa jam 8 udah keluar ya kan dari rumah. Sekarang pas pandemi kayak gini, itu dia salah satunya. lu di rumah terus, ya kan? Anak pada di rumah berantem. Iya. Belum lagi tugas-tugas online murid anak-anak tuh. Yang orang tua ya gue guru sih, gue paham keberatan orang tua. Cuman itu bukan stres maksud gue. Istilahnya otak gue ini dadinya penuh untuk keluar. Otak gue penuh untuk di dalam sekarang. Lu gimana sih lu? Air dalam satu gelas, lu paksain isi terus. Iya. Apa yang terjadi? Blueberry. Harusnya ada penyaluran dong. Yoi. Nah, ini salah satunya. Main sepeda. Basket boleh colongan. Aduh, jujur nih jadi. Apa ini Jujur ya. Aduh, colongan seminggu sekali lah main basket sama teman-teman. Di sini. Tadi ya? Enggak, di sini belum boleh. Kan lu tahu sendiri di sini kejadiannya. Iya. IMB cuy. Buruan nih. Ntar gue telepon deh. Nah, ini mumpung ada relasi nih. Ya, bayarannya jadi gitu, diurusin sama dia. Iya. Apa namanya? Lu main di mana? The Breeze? Enggak. The Breeze nggak boleh. The Breeze tutup ya? Di sini seluruh fasilitas olahraga, gue sih nggak mau nyebutin sih. Iya. Cuman ada lah. Bisa main. Cuman ya kayak gitu. Berapa orang gitu doang? Dibatasin. Iya. Nggak mungkin lebih dari. Mainnya pakai masker? Enggak lah. Mati. Nah, ini sebenarnya nih ya. Goblok Gue bingung nih. Ya. Lu olahraga, lu pakai masker, kayak sepeda pakai masker. Ya, Gue bukan ngajar yang salah ya. Emang Gue pakai masker. Cuman waktu gue berhenti banyak mobil knalpot gue pakai. Cuman gue lagi tanjakan ya, gue lepas dong. Gue butuh oksigen tubuh gue. Oh iya dong. Dan gue orang yang percaya olahraga. Kita berolahraga, semua penyakit akan takut sama lu. Asal lu sehat. Iya. Lu olahraga sehat. Jangan pas lu sakit lu olahraga, imun lu makin parah. Makin parah. Tapi kalau lu sehat, lu berolahraga, imun lu tuh kayak shield lu. Iya.
Mau virus apapun menurut gue Kebal. kebal. Tapi kadang-kadang gue bingung. Udah naik sepeda pakai ini, pakai face shield. Mati nggak lo tuh? Gue korelasinya tuh dari mana? Makanya gue bilang fear level lu boleh terhadap bagus untuk wanti-wanti boleh. Cuman kalau misalnya Jangan berlebihan. Itulah yang menurut gua naik sepeda kita juga jarang kok jaraknya juga, kecuali lampu lalu lintas ya, makanya gua langsung karena kan banyak mobil banyak motor, nah gua langsung pakai itu kalau lampu lalu lintas. Tapi selebihnya mau tanjakan mau sprint mau apa ya gua buka ngapain. Iya, mau mampus kita pakai. Karena kan yang kita hirup jadi karbon dioksida kita. Betul. Kita mau Sehat ya menurut lu? Ya enggak dong. Nah, Gue juga nggak pernah pakai masker. ya pokoknya intinya lakukan protokol lah. Intinya hidup sehat. Kalau bicara hidup sehat, kalau gue sih dari dulu kali ya hidup sehat, bicara hidup sehat ya. Nah masalah sekarang ngajarin cuci tangan kan dari dulu diajarin. Dulu sebelum makan cuci tangan. Men. Iya. Kalau gue pribadi nih, sebelum tidur mandi gue, nggak ada Makanya. cerita. Emang harus begitu ya? Iya. Mahnya harus bersih, kalau nggak bersih juga tidur nggak enak, bener nggak sih? Berkeringat, lengket, Iya. nggak enak. Sebenarnya protokol itu kita lakuin, cuman kita nggak sadar aja. Ini karena ada faktor ini, jadi Iya. kita membuat kita, oh ini sesuatu yang baru, padahal nggak. Enggak, udah lama. Lah gue kan, sorry ya, gue kan muslim, 5 waktu. 5 waktu gue ngapain? Duduk bersihin. Sebenarnya nggak ada bersih, ya kan? Air segala macam. Kalau lu rajin sholat, tapi kalau lu 2 kali 3 kali ya lu ya bersihnya cuman Ya ada jangka waktunya. ada jangka aja. waktunya lah. Kayak gitu. Ya anyway, berolahraga itu tidak sama sekali buruk. Oh enggak lah. Nggak sama sekali buruk. Yang penting lu sehat dalam melakukannya. Jangan lu sakit lu main. Itu yang penyakit. Ngedrop. Itu yang bikin orang ngedrop. Makanya bagus juga tuh ada cek temperatur tuh. Ya nggak? Kalau Alatnya misalnya, tuh. hah? Gue nggak percaya alatnya. Oh gitu ya. Ya lu bongkar ya alatnya. Semuanya pasti 36. Oh kenapa? Ada kunciannya ya? Ada di program. Hancur. 36,4 ya, Pak? Iya. 36 ya? Iya, iya. Nggak ada lu mau lagi panas Itu lu dah. QQ men, 3 Q dong. Yoi. Itu hoki, berarti hoki lu. Kecuali 37 zong lu. 37 zong, kosong. Udah lah lu hidup sehat, olahraga, multivitamin, Nutrisi. nutrisi, multivitamin. Jangan Sama lu- jangan stres. Oh iya, itu paling penting makanya. Sepedahan. Oh. Nah, mau ngomong sepeda nih, Cok. Oke. Ini sepeda apa nih, Cok? Aduh, malu nih kita nggak sanggup ya beli yang puluhan juta. Ya ini Pacific. kebetulan ada cerita juga nih waktu gua ke pesantren buat ngecek sekolah anak gua. Anak lu sekarang pesantren? Enggak, mau kan dia kelas 6. Si Raffi. Iya. Terus gua mau lihat sesuatu yang ya mungkin dia bisa kali dia mau hidup gua nih. Gua terus terang kalau masalah agama emang kurang. Jadi mau lah anak gua, cita-cita gua sih. Bukan akhlak lu bagus banget. Ya. Minum dulu, Mik. Kalau ngomong akhlak lu nggak nawar-nawarin lu nggak akhlak lu. Aduh. Akhlaknya bagus banget kayaknya dia istau gue. Nah, Sukabumi dong. Pesantren Darul Ulum namanya. Oh. Dia udah nginep 2 hari di situ karena ada rumah istri gue punya adik. Adiknya tuh nikah sama guru pesantren di situ. Nginep lah di situ anak gue ya kan. Dua-duanya cowok-cewek. Gue pacaran lagi sama bini gue di rumah ya kan. Gue jemput, ya kaget gue. Ayah, datang anak gue. Kayaknya enak nih sekolah sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, serius nih. Iya kalau aku nggak terima beasiswa basket yang kayak pesantren, aku mau di sini. Kan ada beasiswa juga sekolah yang agama juga bagus, tapi basketnya juga oke. Ada tuh, tapi susah masuknya. Nah, anak lo aja nih ya, dari SMP udah mulai basket ya? SD bos. SD, juara. Ya juara bisa dihitung lah, peringkat 1, 2, 3. Iya, cuman kan SD-nya kalau nggak salah sampai juara. Oh ya, juara di wali kota Sudirman, kan? Sudirman. Iya. SD Sudirman pernah juara. Ya. Oh. Kita juara yang di klub gua yang di Erwan itu yang di Cakra Sakti Cup itu juara 1. Ya benar-benar juara. Iya, udah mulai basket juga tuh, makanya nggak salah tagline lu. Nah makanya gue bingung ya kan, bola basket hidup saya anak gue juga bawa basket. Padahal awalnya main bola nih. Iya, gue tahu tuh Raffi main bola. Main bola, tendangan kirinya luar biasa. Kalah sama kanannya. Akhirnya beralih ke basket. Nah gue juga bingung untuk kenapa dia. Nah, cerita sepeda lagi nih. Oke lanjut ya. Pas datang dia bisa alhamdulillah. Tiba-tiba, gue kan bawa sepeda lipat gue tuh yang punya Raffi, yang merek second hand lah, eksotik, terus bannya 16. Buat ngidar-ngidar Sukabumi kan Lido bagus tuh buat ngetrek. Iya, bener. Ya. Pas pulang-pulang
ditawarin gue sepeda beginian. Sama Raffi? Enggak, Sama sama adeknya Galuh. Oh. Galuh tuh bini gue. Iya. Mau ngangkat kan nih? Wah, berapa nih? Ini gini. Serius lu? Jauh di pasaran nih gue bilang nih. Oh ya udah. Reddit. Hah? Reddit. Gopek. 300. 300. Pokoknya harga asli ini kan kalau di pasaran sekarang tadinya kan 1,3 dia beli. Iya. Sekarang pasarnya 2,5. Ya udah lu sama lu milih 1 juta. Iya udah langsung bungkus. 1.000 nih? 1.000. Langsung bungkus lah ya. Ya buat Galuh sih. Oh, Nah, lu pakai ini. Iya, tinggal sekarang bokap gua mikir nih, pasti harus ngir bokap dong daripada gua ambil. Bokap gua harus pikirin juga nih. Makanya lagi ngutang nih gua nih. Aduh, pusing pala. Gesek aja ya. Iya. Pacific lumayan lah ya. Masih original semua nih. Original part, original. Kita main original aja. Yang paling jauh waktu gua bukan main basket sih, ke jalan-jalan ke Tomang, iseng-iseng aja ya, terus balik lagi Condet. Nah, Lumayan lah. selama lu goes ini nyalurin hobi lu, Cok, berapa kilometer? Maksudnya paling jauh kemana nih sekarang? Bogor lah. Paling jauh Bogor ya? Jakarta Bogor Total ya? kalau gue totalin ya, dari apps yang pertama gue pakai Samsung Health ke Relief sampai ke Strava aja udah sekarang total 320-an. Yang Relief mungkin udah 200, ya total 700-an lah. 700 km. Iya, dari bulan kemarin Agustus ya. Dari bulan Juli ya? Juli gue ambil sepeda Juli. Ya hampir sebulan lah ya. Hampir sebulan lebih lah. Sebulan 700 km, anjing. Coki yang Itu. katanya newbie. Bangsa. Ini bukan pesepeda. Apa dong? Udah, bukan. Bukan, emang tukang somai, men. Kang Soma. Kang Soma. Kantor-kantor Starling. Staffer keliling. Udah bukan gitu. Jadi lu buat pesepeda yang di luar sana, aduh, nggak ada apa-apanya. Sebulan berapa lu? Aduh, pusing pala mikir juga tuh. Iya. Dan dengan catatan sepedanya dia original semua. Iya. Crankset masih bawaan. Iya. Grup set masih nggak enak. Asli Sampai akhirnya sepedanya sendiri jebol. jebol, bener. Ya kan? Itu gua sayangin banget itu. Sampai akhirnya sepedanya sendiri jebol. Ya udah. Itu makanya bukan pesepeda. Makanya gua nanya, grup set berapa, Mik? Gemeteran gua dengernya. Ngehe, gua bilang, aduh. Keren. Coki. Mantap, keren banget. Ini helm juga ada ceritanya nih. Apalagi nih cerita nih helm nih. Aduh. Ini kayaknya helm biasa aja. Wah, ada ceritanya, Bos. Apaan nih? Ini waktu gua jalan ke Cihuni. Di Cihuni itu nyampe, itu semua spare part sepeda ada, Bos, termasuk helm. Nah, gua lagi nyari helm yang nggak helm-helm yang mainstream lah, pokoknya helm yang Emang helm yang mainstream gimana sih? yang helm yang ada lubang-lubang kayak tujung gitu tuh, Oh. yang batok kelapa gitu yang kayaknya. Nah, gue nggak demen kayak begitu, main kayak alien. Gue mau tuh yang kayak anak-anak skateboarding kayak gitu. Nah, kebetulan si Aji ini yang ngajakin gue ke Ciuni pakai helm ini single track. Pakai, wah keren juga tuh single track. Oh lu mau? Ayo kita Ciuni katanya. Emang ada? Ada. Pas waktu gue Ciuni, tuh helm segala jenis helm ada kali situ. Di Ciuni. Gue beli ini. Dan begonya kita berdua nggak tahu nih fungsi helm yang belakangnya nih, Mi. Nih, Oh, tuh. ada. Nih, Bisa nyala. bisa nyala. Ada lampunya. Si Aji udah beli duluan. Dia juga gak tahu. Kan norak ya kan. Gue juga nggak sengaja. Waktu gue habis goes. Pencet-pencet. Enggak, gue garuk-garuk. Pas sampai rumah, lah kok dia nyala? Gue langsung WhatsApp Aji. Ji, lu tahu nggak helm? Helm yang nyala. Oh, Rock Bros. Bukan helm kita, Nyong. Masa sih? Gue juga baru tahu nih, hehehe kata dia. Pas dites, lihat tuh, nyala kan tuh. Tuh. Nah, habis baterainya. Ya, habis baterai, Bos. Gara-gara Bogor nih. Berapa duit tuh, Cok, lu beli, Cok? Ya, murah lah ini 250.000. 250.000. Tapi sekarang yang keluaran terbaru harganya sekitar gope. Gue sih main yang lama-lama aja. Nah, ini yang gue Oh, demen. ini stok nih. lama. Gue yang demen nih. Indonesia. Indonesia. Asli. Belakangnya Giant karena gue Giant raksasa. Gila. Ada ceritanya, men. Semua ada Main story sepeda ada ya? ceritanya, ada historinya. Iya. Ya, ini di Sukabumi, ini ke Cihuni, gara-gara lampu nggak nyala, sepeda gua yang itu yang tadi di Tarkam basket ya kan. Ada ceritanya lah kalau sepeda. Bola basket sama juga ada ceritanya. Cuman ya lu tahu sendiri passion yang lebih istimewa lah ya kan. Passion yang menghasilkan uang. Lebih istimewa. Masih istimewa. Gitu. Nah, sampai sekarang sepeda belum ngasilin, cuman kesenangan diri lah. Aktualisasi dirinya itulah yang dapat. Lah sekarang kalau gue sih
apa yang kita senang kita jalanin, Cok. Betul. Gitu. Buat diri kita dulu. Bonusnya nanti belakangan. Gitu. Orang lain Setuju suka, ya udah silakan gitu. Lu nggak suka juga, itu argumen kali. Jujur, teman gue main sepeda lagi tadi yang gue anterin sepeda, itu juga udah seneng, men. Oh. Ngajak dia main sepeda, dan dia bersyukur sama gue dapat sepeda yang sesuai dengan budgetnya. At least gue memberikan giving something gitu loh ke orang, dan dia akhirnya bisa naik sepeda sekarang. Iya. Nah itu aja udah seneng gue. Udah seneng kan. Seneng banget asli. Nah makanya nanti cuannya pasti nyusul. Alhamdulillah, amin ya Allah, amin. Tuh segala sesuatu. Jangan lupa follow. Oh. Bikin Ini gue lagi ada di rumah Coki yang kurang lebih 3,2 hektar ya. aja. Ini lagi ada di lapangan basketnya. Ini jujur, jangan bohong lo, ini jujur. Jadi ini ada di Air One Basketball. Yang akan buka kapan nih, Cok? Aduh, tergantung pemerintah deh. Kita mau ikutin pemerintah aja. Kalau pemerintah PSBB-nya udah boleh basket, ya basket kita buka. Karena emang kita ngambil resiko, kita kan baru buka lingkungan ini. Kita nggak mau ada masalah sama lingkungan. Iya. Kita strict by the rules. Gitu. Tapi kasihan juga anak-anak jadinya. Virtual nggak ada? Ada virtual. Di sini tapi virtual. Enggak, di rumah masih. Bukan, maksud gua elunya di sini. Enggak, di rumah. Elunya di rumah. Iya. Via Zoom tuh. Via Zoom. Oh, pecah deh tuh ya yang ada di rumah ya. Ya, so far so good lah. Kadang-kadang gua jatuhin bangku lagi praktekin. Tapi akhirnya itu gua suruh asisten aja praktekin. Kita ngawas. Iya. Akhirnya virtual ya. Air One Basketball virtual. Bisa tuh. Ada Instagramnya, Cok? Ada, follow aja Air One Basketball. Maksud gua bukan Air One, oke lah bisa di follow. Cuman yang sepeda juga di follow dong. Emang ada? Ada, Hoop Apa? Cyclist. Nah, bicara Hoop Cyclist. Nah, Itu baru. Apa tuh Hoop Cyclist? Hoop Cyclist kayak gua kan pebasket, passion gua di basket. Jadi maksud gua gini, buat sarana kita emang ekspresikan anak-anak basket yang main sepeda. Lu bikin apa enggak? Enggak, gua sendiri. Lu Itu sendiri? Inisiatornya gua masih Aji sebenarnya. Aji tuh sebenarnya masih di ABNR kan? Masih kerja di rumah work from home. Itu mah bos. Ini Bayu mana nih? Bayu Pelatih. Bayu Pelatih. Oh, Bayu iya. apa sih dia namanya? Aduh, nggak tahu Bayu Pelatih aja. Ya, dia pelatih di mana dia? Sekarang dia Di JIS kalau nggak di salah. JIS, Iya, di Jakarta International Iya. School, Bayu. Nah, terus siapa? Yang kemarin ke gue juga si Oh, Robert. Iya. Nah, akhirnya si Robert Pelita Jaya tuh main basket. Dari main sepeda lipat, akhirnya sekarang main MTB sama kayak lu tuh. Oke. Kemarin datang ke Gumik, ternyata yang lebih enak MTB. Ya, kemana aja. Mana aja, Bet. Mungkin gara-gara ngeliat gua kan dia main basket bareng sama dia waktu itu gua naik MTB tuh. Oh, lu sempet ketemu main basket? Main basket sama dia. Oh. Cuman gua naik sepeda, dia naik mobil. Kan dia bilang gila lu Cok, ya emang apa-apa, ngomong sehat ya kan. Iya. Habis sepeda, main basket, double kenikmatan bos. Yes. Press, basket lagi, sampai rumah, kompres 2. Aduh. Gue udah lama banget nih Cok kagak main lagi ya. Terakhir di The Breeze. Ya. Terakhir The Breeze sama anak Telkomsel, Iya. sama anak BSD. Sekarang udah gak main lagi. Sibuk lah ngurusin ini itu. Tapi gue bakalan datang lagi setelah nanti The Breeze dibuka. Atau anak kita pindahinnya ke sini nih. Boleh. Welcome aja. Karena lebih deket gue. Iya. Ya kan? Lebih Kalau menurut gue sih nggak ada yang jauh untuk basket. Bola basket hidup saya. Kalau Anda kan belum tentu. Jadi kenapa gue main basket? Kalau cerita dulu, zaman gue sekolah Cok, akhirnya juga gue masuk IM, mana sih klub yang bagus gitu kan, di Jakarta, Senayan. Dulu ada SM ya, Satria Muda ya? PJ samping-sampingan. Oh Pelita iya, Jaya. Pelita Jaya samping-samping. Lapangan ABC kan? Iya, lapangan ABC. Paham. Akhirnya gue masuknya ke Indonesia Iya. Muda, karena gue lihat muda-muda. Iya. Ceweknya juga cakep-cakep cuy. Masa sih? Biasa. Gue kan bertahun-tahun di Indonesia Muda. Iya. Emang ada yang cakep sih bener. Iya. Sampai Nah, ditolak juga ada banyak. anjing col. Gitu. Terus kalau di sekolah-sekolah tuh pasti tuh ada anak basket yang Iya. dikerumunin sama ciwi-ciwi. Oh alasan lu itu? Iya, makanya gue udah deh kayak gue main basket deh. Karena main bola juga nggak bisa gue. Iya. Itu begitu main basket, oh ternyata. Kalau gue kebalikan, bukan masalah cewek gue. Gue tadinya main bola.
Cuman gue betenya di bola kenapa? Golinnya lama. Ya kan, dan gue main cuma dikit, bukan cadangan sih, main back toh sendiri, back mainnya gimana. Kalau keserang udah nongkrong, lu nggak bisa golin juga, nggak ada sensasi gol. Aduh capek gue main bola nih, PHP mulu ya kan, nggak mungkin lah back bisa golin ya kan. Pas gue lihat temen gue main basket di Islamic Village dulu, itu zaman SMP zamannya NBA baru pertama kali masuk tuh, ngeboom tuh langsung bola apa namanya tuh tagline-nya apa dulu ya? Aris Darsono yang bawa tuh NBA pertama kali tuh ke Indonesia. Ya itulah semenjak itu SCTV ngetop kan. Nah, itu NBA di situ. Iya, pokoknya di situ nonton nyajian main di SMP gue coba. Loh, gue kok bisa skor ya? Padahal kan gue pemain yang kelima tapi gue boleh skor nih. Wah, kayaknya gue nikmatin ke barang-barangnya di sini. Bola, gue nggak nyalain bola. Bola teamwork juga. Cuman proses untuk menciptakan sesuatu kesempatannya dikit. Betul. Tapi basket semua lini bisa. Iya. Walaupun sekarang gue agak setuju profesional sekarang cuma 1-2 orang doang yang main sih. Yang kayak di NBA lo tau lah siapa kalau nggak ada pemain bintangnya mati tuh tim. Nah itu gue kurang setuju dengan filosofi seperti itu. Sebenarnya kan basket diciptakan untuk semua mempunyai kesempatan yang sama. Iya dong. Lo jadi playmaker lo bisa cetak skor, lo jadi apapun ya kan, center segala macam lo bisa jadi cetak skor gitu kan. Semua dari 5 orang itu ya dia bisa cetak skor. Ya makanya kalau misalnya cuma ngarepin 2, kalau 2 orang itu cedera gimana? Iya dong. Habis loh sama apa-apa. Tim yang 3 nggak bisa bikin skor. Bisa sih gitu, tapi nggak mempengaruhi dan lawan tahu. Iya. Lu ngarepin dia doang, lu bertiga kecil. Kan jadi begitu. Tuh. Jadi harus dihapus tuh. Nggak bisa, itu dari industri di NBA. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa merchandise. Ya kan nggak bisa. Masa semuanya harus bisa bawa merchandise, nggak mungkin dong. Tapi di Indonesia jangan buat kayak gitu, Cok. Dan kita mulai dari dini, dari Air One nih. Makanya anak-anak lo yang di rumah tuh, nih masukin di Air One basketball. Ya kan ada sesuai values gua di belakang baju gua nih. Ada values gua ini. Makanya. Air One tuh punya values di mana emang kita harus respect sama anggota dan kita emang dasarnya emang semua itu mendapatkan kesempatan yang sama. Unity in diversity. Itu salah satu values kita. Harus unity in diversity itu dalam hal segala ya, nggak hanya lu di sini di basket, di luar juga. Kalau zaman dulu pas di lapangan itu jangan dibagi itu jangan, itu tuh jelek gitu, dia nggak bisa cetak skor. Kita sebagai pelatih harus tegur, nggak boleh kayak begitu. Jadi yang bego tetap bego. Karena ada pelatih juga nggak peduli, yang penting satu orang ini poinnya 50 per game, ya udah yang penting menang tim gua. Ada juga pelatih kayak gitu. Nah ya moga-moga dengan segala pembinaan di sini manggil pelatih bule dari luar untuk ngasih training, ya gua harap sih pelatih Indonesia nggak kayak gitu. Air One sekarang udah ada bulenya? Bule maksudnya? Pelatih bule nggak? Oh nggak ada juga Pak Le. Tadi yang bule ketemu tuh senior coach Edi Suganda, cek IG-nya. Edi Suganda ada di Air One. Indra Gultom ada di Air One. Siapa lagi Cok? Tri Hartanto ada di Air One. Siapa lagi Cok? Ya udah itu aja dulu cukup. Oh iya, yang lain nanti gitu. Setelah masuk baru lo tahu siapa aja isinya Air One. Biar penasaran penonton. Nah, jadi gue juga ada di Air One nih. Ya saya kan nih lagi syuting. Cok, nih bakalan terus hobi lo di sepeda atau hanya sekedar pas pandemi ini aja nih? Kayaknya kira-kira ke depannya. Umur gua kan udah sesuatu yang umur gua yang membuat anjing lu kayak tua emang banget ya? Umur gua ini membuat gua suatu pilihan tuh emang harus dipikirin jangka panjang. Umur kayak gua gini loh. Jadi gua nggak bisa ngambil keputusan yang istilahnya sesaat. Itu udah rumusnya kayaknya seperti itu. Dan gua rasa sepeda ini nggak selain buat gua fit, salah satu mode transportasi gua juga nanti. Nah, itu dia. Kenapa? Karena gua udah ngitung nih. Gua pernah sepedahan ke daerah sekolah gua cuma sejam. Kalau gua berangkat dari sini gua bisa nyampe nih. Gua sehat lagi. Nggak istilahnya selalu fit gitu ya. Nah itu udah moda transportasi, udah pasti gua akan tujuannya ke situ. Moda transportasi sampai gua mimpi pengen ke Bali. Kalau bisa kampung halaman gua Medan. Anjing. Tapi kalau ngeri begal. Di Palembang udah disikat. Iya aduh. Tapi berarti lu percaya kalau sepeda itu bisa jadi alat transportasi, bukan hanya hobi, bukan mainan gitu atau hobian. Ya ada sekarang kan prestis ya, jadi prestis ya kan. Jatuhnya jadi lu bawa apa sih gitu kan. Gua nggak mau kayak gitu. Gua percaya
bahwa sesuatu yang bermanfaat bagi gue, lingkungan gue itu bisa baik, ya gue percayanya itu aja. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat istilahnya, ya yang situ bilang spare part boleh bagus. Gue menuju situ, cuman kita sesuaiin dulu sama budget. Iya dong. Kembali lagi ke budget. Nggak sesuai ya udah lo apa adanya maksimalin aja. Iya. Nah sekarang gua mikirin nih sekarang buat yang si MTB nih, jajannya banyak bos. Aduh. Berarti lu percaya kalau ini tuh bakal jadi alat transportasi ya? Percaya bang. Percaya banget. Percaya. Menurut Dan lo punya visi ya, Huh? nanti ketika energi udah krisis, orang balik sepeda lagi. kayak di Belanda ya? Di Belanda nggak tahu dia kenapa dia bersepeda ya, gua nggak tahu. Cuman gua punya visi nih ke depannya nih, di mana kita emang perang gara-gara energi, perang Iya. gara-gara sumber energi, Sumber kan, energi. minyak, apa segala macam. Nanti suatu saat itu udah bisanya terbatas, orang udah nggak mau pakai lagi itu mobil-mobil mewah, yang berbahan bakar yang membuat lingkungan jadi hancur. Sepeda aja nih selain lu sehat, nyampe apa tujuan lu kok? Ya nggak, asalkan kerja lu jangan di sini, kerja lu di Bandung, lu sepeda. Tapi gila. jalan di Jakarta nih, Cok. Oke. Sudah bersahabatkah Jakarta ramah bersepeda? Menurut lo udah ramah apa belum? Belum sih. Dari sisi jalannya atau individu manusianya? Yang kedua, Individu manusia ya? ramah bersepeda, gue setuju. Kenapa? Sudah. Udah sediain. Nah, Itu gue alamin tuh di Fatmawati. Iya. Sampai Ciputat ada bos yang mau ke Bogor tuh, yang gue ke Bogor. Iya, kemarin. ada. Itu ada jalur sepeda. nah. Individuanya bos, nggak ngerti tuh garis bawa sepeda. Dia parkir di situ. Motor masuk buat ngindarin macet. Malah itu berhak untuk sepeda. Ramah bersepeda di Jakarta, gue udah mulai percaya pemerintah daerah seperti ini membuat itu memungkinkan. Karena emang bagus, kenapa ke depannya nanti. Jakarta makin banyak mobil, makin hancur. Percaya sama gue, makin banyak mobil, makin hancur. Walaupun gue nggak ngomong sama produsen mobil di sini ya, gue bukan itu ya. Gue nggak ada tujuan loh. Iya, sponsor gue ini Mercy loh. Mati loh. Aduh. Maksud gue gini loh. Lu dengan ukuran 1,5 meter kalau nggak salah mikir. Iya. Rambu yang 120 atau 170. ya pokoknya lupa segitulah lagi. ya. Lu masa sikat juga? Nah itu yang membuat gue bukan ramah bersepeda dalam hal pemerintahan, ramah sepedanya itu dari orang individunya. Tapi kan gini, Cok. Infrastrukturnya menurut gue belum puas gue. Karena di Belanda atau di Belanda atau Jepang itu jalur sepeda di tengah, tapi di barrier, Bro. Wih, Pakai cakep pagar dong. Iya, Cakep. gitu. Kalau infrastruktur nih, Mik, di Indonesia atau lagi dari ibu kota, ya lu bisa tahu lah kapasitasnya di mana sih. Bukan gua ngeremehin pemerintah DKI ya, nah, kapasitasnya di mana sih? Kita udah padat banget. Udah padat, sepadat-padat. Jalannya kagak ada. Itu maksud gua. Tapi Cuman sebenarnya bisa sih. effort dari DKI ini gua akui jempol. Walaupun seperti itu gua setuju, infrastrukturnya masih kurang. Cuman effortnya udah ada. Ya. Tapi individunya ini yang nggak ngerti-ngerti. Ya susah, Bro. Bingung gua. Gue bersepedaan aja udah jalan on track nih, tiba aja diklaksonin bos. Maksudnya apa sih? Kan gue udah jalur sepeda. Nggak usah diklaksonin, gue suruh buru-buru, kan kurang ajar ya. Nah, Aduh ampun, kalau nggak jiwa-jiwanya sabar nih, helm ini pecah kali sama aku nih. Hah? keluar matanya ya. Iya, aduh, Gultong. aduh. Iya, makanya menurut gue, individualnya berarti kita kembalikan ke individu masing-masing ya. Setuju. Jadi individunya semua akan mau ramah bersepeda, ramah bermotor, Betul. ramah bermobil. Individu lu Ya, tuh lo jaga gitu. Oke deh, Siap. gua thank you banget, Cok. Udah hadir di ngobrol bareng pesepeda. Asik. Berarti kali ini lo bisa disebut pesepeda ya? Cyclist kali ya, anjing Oh, cyclist. lu lebih suka disebut cyclist. Enggak juga sih, itu tagline gue aja di Instagram Hub Cyclist. Mau cyclist, mau sepeda, yang penting tujuan gue seperti yang tadi. Yang penting sehat, Sehat, yang penting transportasi nyampe. nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Gitu. Buat lo yang di luar sana nggak harus mahal. Jadi yang penting lu bisa sepeda aja. mau sepeda lu jelek, mau sepeda lu. Yang penting lu bisa lurus aja jalan. Nah, yang penting jangan belok-belok aja. Jangan belok-belok aja lu. Disamber tronton lu. Brompton. Tronton. Aduh, kalau Brompton beda dah. Kalau Brompton ya udahlah, biarlah goreng lah sono Goreng sendiri. sendiri. Gitu. Tapi kita tetap olahraga. Iya. Itu aja. Oke. Oke. Cok, siap. thank you banget. Mudah-mudahan Airone sukses, cepat Amin. buka, Amin. pandemi cepat berakhir, jadi Siap. Airone buka lagi.
Nah, buat teman-teman yang mau gabung di Iron tetap masih bisa, Cok. Masih bisa, cuman nanti kita akan informasikan. Makanya kepoin aja Instagram kita. Kita Apa akan tuh? di Arwan Basketball. R1 B-Ball. Sekarang? R1 B-Ball. @R1 Bibol. Dari dulu. Oh. R1 Basketball. R1 Basketball tetap Ya. kan? Tapi kan disingkat kalau itu basketball panjang bener. Jadi R1 B-Ball. Jadi di Instagram R1 Bibol. Ya. Ah. Kepoin aja. Sepeda apa? Hoop cyclist. Ya, iya. Sama Indra Gutom. Ya, iya. Gitu. Yang mau individu latihan bisa hubungin Indra Gutom. Waduh. Promosi dong. Promosi. Padahal nggak ada niat loh, nggak ada niat. Jadi mau cuman main boleh lah. di rumah ada lapangan basket sedikit, silakan. Anaknya mau sukses di dunia perbasketan, Nah, hubungi Coki siap. di Indra Gutom. Yes, Ya kan? Nanti Dari semua Instagram itu sumber satu, men. apa? Jangan lupa juga @bolabasket hidup saya. Oh, ada juga ya? Ada. Oh, bola basket hidup saya, Indra Gutom, Hoop cyclist, Iron Bibol. Nah, tuh. Semuanya lu kepoin Poin di aja situ, dah. ha? Lu Gitu. search dah tuh. Gue udah tahu gimana passion gue di basket dan Sepeda. Nah, basket dan sepeda. basket dong. Basket dan sepeda. Oke, thank Oke. you segitu Thank you, aja. thank you. Sukses terus ya, Jok. Thank you banget. Thank you, Mick. Semuanya impian Coki tercapai di Amin, kedepannya. amin. Gitu. Jangan lupa like, subscribe, and comment dan share konten ini ke teman-teman lo. Salam, yeah. Sekali percobaan tuh. Jadi model aja.